Ya, halo teman-teman. Saya Sandi Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit seputar tentang aplikasi komputer, pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini yang pertama, analisis peran aplikasi komputer dalam menunjang aktivitas pembelajaran daring di perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya yang biasanya keluar, apakah aplikasi seperti learning management system benar-benar meningkatkan capaian belajar mahasiswa? Contohnya LMS sederhana adalah Classroom Google. Nah, di sini simple. Jadi pembelajaran online sudah cukup efektif dengan menggunakan aplikasi Zoom yang sudah dipersiapkan saat adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran yang bisa dikatakan fleksibilitas dan pelaksanaannya memudahkan mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh, menjadikan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom mendapat tanggapan yang sangat baik dari mahasiswa. Banyak fitur-fitur yang memudahkan menjadi nilai plus untuk mempermudah pembelajaran secara online. Nah, seperti itu. Jadi masuk ke yang kedua, bandingkan efektivitas penggunaan aplikasi pengolah angka, misal Microsoft Excel dan Google Sheet dalam penelitian ilmiah. Nah, pertanyaannya biasanya itu, sertakan analisis kelebihan dan kekurangan dari sisi kolaborasi, akurasi, dan keamanan data. Dan jawabannya, penggunaan Google Sheet memiliki banyak keunggulan dan memudahkan penggunanya dalam mengerjakan data angka. Maka dapat dikatakan bahwa Google Sheet sangat cocok digunakan oleh mahasiswa ekonomi, akuntansi, maupun pegawai keuangan. Google Sheet merupakan salah satu tools yang sudah disediakan oleh Google secara gratis. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Juga bisa melalui smartphone, tablet, ataupun komputer. Bahkan ketika tidak ada koneksi internet sekalipun, Google Sheet dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengerjakan soal-soal akuntansi. Namun, Google Sheet juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah adanya fitur-fitur dan tools yang dirasa kurang lengkap. Terlebih, fitur dan tools tersebut kadang masih terasa asing dan perlu digunakan terus, sehingga pengguna bisa hafal dan bisa menggunakan fitur tersebut dengan mudah. Masuk pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga, diskusi bagaimana aplikasi komputer mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Pertanyaannya, berikan contoh aplikasi nyata yang sering digunakan perusahaan. Nah, jadi banyak dari perusahaan telah berinvestasi dalam solusi big data untuk mendukung operasional mereka. Namun, hanya sebagian data yang berhasil dianalisis secara optimal dan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan penerapan aktual big data. Analisis ini menyoroti bahwa pemanfaatan big data yang lebih maksimal dapat menjadi faktor pendorong utama bagi perusahaan untuk menciptakan efisiensi operasional dan daya saing yang berkelanjutan. Contohnya seperti Amazon, Goto, dan Traveloka. Masuk ke soal keempat atau pertanyaan keempat. Evaluasi dampak penggunaan software akuntansi. Misalnya MYOB, Zair, atau Akurat. Terdapat kinerja UMKM terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Pertanyaannya, apakah benar-benar meningkatkan efisiensi atau justru menimbulkan tantangan baru? Jadi, software akuntansi menjadi sangat penting dalam membantu mempercepat penyelesaian, penginputan, dan pengelolaan data, transaksi maupun transaksi dalam hal pelaporan. Pengelolaan data transaksi dengan software akuntansi berbasis komputer ini juga dapat mengurangi kesalahan yang terjadi, contohnya mengurangi resiko salah pencatatan nomor bukti. Selain itu, aplikasi ini memiliki tingkat keamanan yang cukup valid dibanding dengan pengelolaan data akuntansi secara manual. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan software akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman praktis mahasiswa dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa secara langsung dengan aplikasi akuntansi mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami proses pencatatan, pengklarifikasian, hingga penyusunan laporan keuangan secara lebih
sistematis dan sesuai standar. Nah, yang kelima, bandingkan efektivitas penggunaan aplikasi komputer berbasis simulasi bisnis dengan metode pembelajaran tradisional dalam melatih keterampilan manajerial mahasiswa. Pertanyaannya, apa simulasi berbasis komputer dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan? Nah, jawabannya, jadi sistem sport secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap komputer self efficiency. Pembentukan sistem support yang baik dapat meningkatkan komputer self efficiency pengguna karena dapat membantu setiap individu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait penggunaan teknologi aplikasi baru. Dengan sistem support yang baik, maka setiap individu akan lebih percaya diri terhadap kemampuan diri untuk dapat menyelesaikan secara mandiri. Nah, masuk ke yang 6. Pertanyaan biasanya, jelaskan keterkaitan antara penggunaan aplikasi komputer berbasis cloud dengan isu keamanan cyber. Nah, pertanyaannya, sertakan pandangan para peneliti tentang dan tantangan dan solusi yang mungkin diterapkan. Nah, di sini tuh kebocoran data dan ancaman insider. Kebocoran data menjadi salah satu ancaman paling signifikan dalam sistem cloud computing. Serangan distributed denial of service, serangan DDoS adalah salah satu ancaman besar lainnya dalam sistem cloud. Penggunaan enkripsi data end-to-end. Enkripsi data end-to-end adalah salah satu solusi utama yang dapat mengurangi resiko kebocoran data. Dengan teknologi ini, data yang dikirim melalui jaringan akan dienkripsi sedemikian rupa sehingga banyak pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengakses informasi tersebut. Autentikasi multifaktor menjadi solusi efektif untuk mengurangi resiko serangan akses tidak sah dengan mengharuskan pengguna untuk memberikan lebih dari satu bukti identitas seperti kata sandi dan kode OTP. Sistem dapat meningkatkan keamanan akses ke platform cloud. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke yang ke-7. Analisis bagaimana perkembangan artificial intelligence dalam aplikasi komputer mempengaruhi dunia kerja. Pertanyaannya, apakah aplikasi berbasis AI lebih banyak membawa peluang atau malah ancaman bagi tenaga kerja manusia? Nah, di sini tuh jadi salah satu keterampilan teknis yang paling dicari adalah data analitik. Tenaga kerja yang mampu menganalisis data besar untuk menghasilkan wawasan strategi akan memiliki keunggulan kompetitif. Kreativitas manusia menjadi pembeda utama karena mesin sulit meniru proses berpikir inovatif. Nah, kemampuan memecahkan masalah kompleks juga menjadi atribut penting karena banyak tantangan dalam implementasi teknologi yang memerlukan analisis mendalam dan solusi strategis. Tentu akan meningkatkan produktivitas dari individu sumber daya manusia tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi, kecerdasan buatan akan membantu sumber daya manusia dalam mengerjakan pekerjaan administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual, di mana hal tersebut memakan hampir 50% waktu dan juga tenaga manusia. Masuk ke yang 8. Bandingkan aplikasi open source dengan aplikasi berbayar dalam konteks dunia akademik. Pertanyaannya, apakah kampus sebaiknya mendorong pengguna software open source atau tetap menggunakan software berlisensi? Nah, perkembangan e-learning tidak terlepas dari banyaknya perangkat lunak bersifat open source yang tersedia dan dapat digunakan maupun dimodifikasi secara dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Perkembangan e-learning yang berbasis web dan internet dimulai dengan adanya LMS yang dimulai pada awal tahun 1990. Standar dan kriteria pembandingan ini berfungsi untuk membantu mengidentifikasi fitur yang paling penting untuk membangun program repositif intuisi sesuai kebutuhan institusi atau perguruan tinggi masing-masing. Standar dengan kriteria tersebut antara lain, yang pertama infrastruktur, mulai dari fitur dasar platform
dan sebagainya. Yang kedua, desain front end untuk penggunaan aplikasi mencerminkan banding intuisi serta spek kenyamanan pengguna berinteraksi dengan aplikasi repository. Nah, yang ke-9, diskusi peran aplikasi komputer dalam mendukung riset big data dan data analisis. Pertanyaannya, bagaimana aplikasi tersebut membantu peneliti dalam mengelola, memvisualisasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang sangat besar? Nah, penggunaan big data pada peneliti di bidang teknologi pendidikan akan membawa perspektif baru dalam penelitian terhadap penelitian teknologi pendidikan para dosen dan tenaga perpustakaan. Inovasi ini akan mampu mengembangkan pada siswa dan staf pengajar untuk membuat keputusan yang lebih baik, sehingga prinsip no one left behind bisa diterapkan. Pembelajaran dan sistem pengambilan keputusan linear memberikan evaluasi sistematis, cerdas, dan dinamis yang sistematis melalui analitik pembelajaran proses pendidikan dan pelatihan mampu meningkatkan efisiensi pengajaran dan pembelajaran. Dan soal yang terakhir, kritis integritas aplikasi komputer dalam mendukung strategi manajemen inovasi di perusahaan. Pertanyaannya, apakah digitalisasi benar-benar mendorong inovasi atau justru menciptakan ketergantungan pada teknologi? Nah, dalam era digital yang dinamis, inovasi dalam manajemen strategis menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan produk atau layanan baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam model bisnis, proses operasional, dan cara interaksi dengan pelanggan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang pentingnya inovasi dalam manajemen strategi akan membantu perusahaan mendapati tantangan dan manfaat peluang di pasar yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Nah, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan atau 10 pertanyaan yang biasanya muncul ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih.